Di sisi lain di pertanian itu jamur yang bisa menghasilkan uang setiap hari. Nah, seiring waktu Pak Daliman itu cerita tadi ingin lebih slow living, Iya. ya Pak ya. Betul. Tetap bekerja, tetapi lebih santai. Iya. Saya Gimana? potong kemas Mas. Saya Potong cuma kemas. beli yang tinggal nanam saja, tinggal merapat saja. Lebih enak, lebih praktis. Dan umurnya dia 3 bulan. Ya bisa bisa tumbuh sekitar 4 sampai 5 kali tumbuh. Rata-rata sehari berapa? Ya sampai 15-20 kilo per hari. 15 sampai 20 kilo per hari. Pak Daliman ini nggak ada punya latar belakang pertanian ya Pak ya? STM saya. Semua usaha saya ambil, saya jalankan Mas. Ada mangkot juga pernah. Mangkot tahu Mas? Mangkot ya tahu. Burung juga pernah. Burung murai batu pernah. Semua warung mesti mau Mas menerima ini jamur dengan catatan kita modalnya titip dulu. Sobat Culture, hari ini saya ada di Kubung atau tempat budidaya jamur miliknya Pak Daliman. Sobat Culture mungkin pernah lihat ada kebun cabai di atap rumah. Nah, sosok yang sama ternyata dia membuat tempat budidaya jamur. Nanti kita akan tanya-tanya karena kisahnya sangat inspiratif. Dari hanya bermodal 50 backlog, sekarang jadi 7.000 backlog. Kita temui saja langsung dengan Pak Daliman. Halo Pak Daliman. Halo juga ya, Mas Agung ya. Ya, selamat siang. Selamat siang juga. Waktunya harusnya pagi ya kami ya? Tidak juga Mas. Oh tidak juga. Di pas sore itu nanti sekalian bisa panen. Oh ini nanti panen? Iya, kalau pagian belum bisa panen. Soalnya kan panen langsung kirim ke pedagang segar gitu. Berarti nanti sore ini akan langsung dikirim ke pedagang. Iya. Pedagang itu nanti akan dijual ke pengecer lagi pasar. Pasar? Pengecer. Berarti sampai di konsumen bisa nanti malam atau besok pagi? Enggak masalah ya? Ini saya kirim nanti sore, dia bawa ke pasarnya nanti paginya, baru dijual paginya. Ya, Sobat Culture, saya tahu Pak Daliman itu bukan dari jamur. Mungkin Sobat Culture juga tahu, di YouTube itu banyak viral seseorang yang bertanam cabai di atap rumah. Ya Pak Daliman ya. Nah, ini sosok yang sama. Jadi saya penasaran apakah jamur ini itu sebelum cabai atau setelah cabai? Jamur setelah cabai. Setelah cabai. Iya. Dengan liku-liku cabai itu macam-macam. Ketemu yang bagus. Tahun 2020 baru bagus-bagusnya. Jadi pelajaran di cabai itu agak lama. Agak lama. Nggak langsung tanam bagus, nggak bisa gitu. Tapi terus kenapa setelah cabai kok kemudian jamur? Ada apa dengan jamur? Ada apa dengan jamur? Iya. Di sisi lain di pertanian itu jamur yang bisa menghasilkan uang setiap hari. Walaupun dulu baru belajar dengan sedikit demi sedikit, tentunya ada ilmunya Mas. Sedikit demi sedikit mendapatkan jamur yang sedikit, punya pasar yang sedikit, simbang, sama. Ketemu kan panen dengan pembeli sama. Tentunya kalau besar harus mendapatkan pembeli yang besar. Kita udah melangkah ke bakul Mas. Nah dari awal dulu memulainya dari berapa backlog Pak? Dulu dari 50 backlog. Dengan harga 2.500 rupiah per backlog. Dengan jumlah 50 berarti kan ada berapa Mas? Ada 250.000. Wah matematikaku elek iki. Ini aja Mas. 2.500 50 backlog. Nah, dari 50 backlog, kemudian tambah 50 backlog lagi. Jadi 100 backlog. Dari semenjak itu kita belajar terus. Halangan itu masih ada. Apa Pak halangan pertama kali nyenengan jamur apa? Belum tahu ilmunya, belum tahu cara panennya, belum tahu cara kemasnya. Tentunya itu harus belajar terus. Nah itu kalau jamur itu setahu saya kan dia ada yang memulai dari nol ya, dari membuat backlognya. Ada juga yang membeli backlog yang sudah siap, tinggal nunggu panennya ya, merawat kemudian panen. Kalau Pak Daliman, saya potong kemas Mas. Saya cuma beli yang
tinggal nanam saja, tinggal merapat saja, lebih enak, lebih praktis. Jadi kalau membuat backlog agak lama prosesnya, dengan lama, sumber daya manusia, alat, bahan, ribet bagi saya. Berarti ini backlog ini termasuk backlog baru ya Pak? Kalau saya lihat dari ininya dia baru di berapa hari atau berapa minggu Pak? Ini kiriman tanggal 12 Juni kemarin Mas. 12 Juni. Berarti masih sudah berumur hampir 2 minggu ya Mas. Hampir 2 minggu. Tapi alhamdulillah sudah mulai putih. Ini ya putih-putih ini dia sudah mulai putih. Oke. Ini menandakan bahwa hidup ya berarti ya. Bagus. Jadi mesulnya berjalan terus. Sampai mentok. Ya. Ada yang belum tumbuh semua Mas. Ini kan belum semua. Ya. Ini nanti berarti panen di hari keberapa biasanya Pak? Ini mungkin nanti itu nggak bisa ditentukan harinya Mas. Itu kira-kira ciri-ciri aja. Ciri aja sekitar 2 minggu lagi yang paling banyak. Paling lama. Berarti paling kan lama. Dari 12 Juni berarti butuh waktu sekitar 1 bulan. 1 bulan bisa tumbuh. Tapi juga kadang juga bagusnya dengan ciri-ciri bahwa dia siap tumbuh ini keluar. Jadi jamurnya keluar dari dulu. Sini ya? Nanti ada yang belum saya buka udah keluar. Jadi petanda itu pelot tadi udah siap dibuka semua dan siap tumbuh. Nah setelah dipanen berarti nanti Bapak akan dibiarkan lagi tumbuh lagi panen lagi begitu. Itu tadi yang Bapak alasannya kenapa memilih jamur karena setiap hari bisa panen. Iya. Beda dengan sayuran. 3 minggu nanam, panen, nanam lagi 3 minggu lagi baru panen. Kali ini enggak. Panen terus. Oke, jadi Sobat Culture juga perlu tahu. Jadi Pak Daliman itu tadi ya memulainya itu dari 50, 100 dan awalnya menjadi sambilan ya Pak ya. Karena ada punya usaha dekor ya. Dekor atau jasa dekorasi manten lah. Nah, seiring waktu Pak Daliman itu cerita tadi ingin lebih slow living, ya Pak ya. Tetap bekerja tetapi lebih santai. Nah, jamur ini jadi pilihan. Kalau Bapak melihat nih setelah ini kan berarti sudah berapa? 4 tahun ya? 3 atau 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. Apa yang membuat Bapak yakin bahwa akhirnya cocoknya ini di jamur? Semua udah usaha saya ambil, saya jalankan Mas. Ada mangkot juga pernah. Mangkot tahu Mas? Mangkot ya tahu. Burung juga pernah. Burung murai batu pernah. Dulu harganya mahal tapi sekarang jatuh Mas. Jatuh sekali nggak laku. Kalau jamur udah tiap hari bisa panen terjual. Tiap hari panen bahkan suatu ketika bisa kurang-kurang Mas. Bisa kurang-kurang. Kalau sekarang kan ada 7.000 backlog ya? Tapi kan 7.000 belum siap semua. Belum siap semua? Kan karena ada, ini udah rusak, setengah rusak, baru lagi. Oke, kita lihat ke belakang yang ada yang siap panen juga ya? Ada siap panen, ada yang siap rusak. Ada yang siap panen, ada yang siap rusak. Nanti kita juga tanya nih, yang rusak ini dikemanain gitu kan. Jadi kita langsung aja ya ke kebun belakang ya. Pak Daliman. Oke, mau ke yang rusak dulu di sebelah samping ini sudah mulai harus diganti. Ya. Yang baru yang udah di belakang. Di belakang dulu aja. Biar nanti Sobat Culture punya gambaran siklus dari jamur itu seperti apa. Jadi dia setelah dari backlog disiapkan di sini rata-rata itu 1 bulan mulai panen. Setelah 1 bulan nanti dia akan berapa lama lagi Pak masa panen produktifnya lah. Sampai kemudian nanti tidak produktif. Ya bisa 3 bulan, bisa 4 bulan. Oke. Tergantung perawatan. Kita langsung saja ke belakang ya. Yuk Pak Daliman ditunjukkan banyak sekalian katanya akan ada yang dipanen ya. Iya. Ini Mas, saya tunjukkan Mas. Ya. Contoh-contoh jamur yang sudah siap kita panen Mas. Ini ya? Ya, ini belok baru pertama tumbuh jamur.
Dengan ciri-ciri udah semua udah putih semua lah Mas. Udah merah, jadi siap tumbuh nanti Mas. Ini tinggal menunggu waktu aja. Tinggal nunggu waktu, tumbuh dari tumbuh sini. Dari sini. Ini tadi dibuka ini ya dari yang kapasnya tadi dibuka. Tapi ada yang tidak dibuka sudah tumbuh. Oh ini contohnya ini. Nah ini udah tumbuh. Ini juga belum saya buka udah tumbuh. Ya kan? Dia bisa cepet kayak gini ya Pak ya? Iya. Maksudnya dalam sehari langsung muncul langsung tumbuh sini. Iya. Kelihatan dari seperti ini ya? Paling ini baru 2. Besok lusa baru kita panen. Lusa besarnya udah kayak gini nih. Ini berarti sudah termasuk yang bisa dipanen hari ini. Iya. Ini panennya nggak milih yang besar Pak? Oh enggak, ini kan satu rumpun. Harus semua dicabut. Iya. Tinggal saya pilih-pilih. Besar dan kecil harus kita ambil semua. Oke. Ini ada perawatan nggak sih kalau misalnya nih yang dari baru-baru ini kan apakah tinggal diletakkan aja atau perlu sampai disiram setiap hari berapa kali seperti itu? Tentunya perawatannya di lantainya harus ada hawanya enak itu Mas. Sejuk hawanya. Oh ini kenapa lantainya basah ya? Iya. Jadi kan walaupun udara panas ini tetap basah. Jadi itulah rahasianya kalau beli jamur. Sejuk ada angin yang masuk. Dia akan tumbuh jamur. Iya. Matahari nggak terlalu banyak. Iya. Sebenarnya matahari juga banyak, tapi ada tertahan. Pakai paranet ya? Tertahan dengan paranet paranetnya. berapa persen ini Pak? Jadi kalau hitung persennya 75%, tapi kali 2. Kali 2 ya. Kalau kali 1 aja masih terlalu panas. Terlalu panas ya. Ya. Oke. Nah ini berarti nanti setelah panen dia ini letakkan lagi di situ. Nunggu panen berikutnya. Panen berikutnya. Nggak bisa diminta untuk besok seminggu lagi panen ya enggak. Nggak bisa Mas. Itu rezeki yang kuasa. Nah tapi itu karena banyaknya backlog, panennya jadi siap hari. Contohnya ini kita panen, kemudian ada yang untuk besok. Biarkan dulu untuk besok. Ini untuk lusa. Ya besar lagi. Ya, rata-rata sehari berapa? Ya sampai 15-20 kilo per hari. 15 sampai 20 kilo per hari. Rata-rata harga sekarang ada berapa? Yang 15.000, 16.000, 17.000. Enggak tentu. Itu tergantung yang beli ya Pak ya? Tergantung yang beli. Kalau harga murah yang langsung biu semua. Banyak itu ya? Banyak rutin. Banyak dan rutin. Nah, kalau yang harga mahal 20.000 nggak banyak tapi nggak rutin. Karena mungkin untuk dikonsumsi sendiri gitu ya. Mendingan kan yang 15.000 banyak, murah, rutin. Harus ngirim balan. Kita harus ngirim jamur ke beliaunya. Itu berarti Bapak sudah punya pelanggan sendiri ya, pasar sendiri? Ya alhamdulillah udah punya pelanggan. Ada yang harus 2-3 orang harus di story, tapi tergantung kekuatan hasil jamur gitu. Ya. Nah Pak, kalau pemula mau mencoba gitu kan, dia pertanyaan yang selalu datang gitu kan, nanti jualnya kemana gitu kan? Itulah Mas, semua orang memang nanti cara jualnya gimana? Mau jual gimana? Ternyata ada suatu teknik ya Mas, usaha-usaha yang harus kita jalankan. Semua warung mesti mau Mas menerima ini jamur dengan catatan kita modalnya titip dulu. Kalau titip kan nggak laku kembali. Kalau untuk langsung belian warung nggak mau. Pasti. Ini warung titip mesti mau. Itulah solusinya. Jadi dulu Bapak mengawalnya juga seperti itu kita ya? Kita bungkusi 250 gram, kita plastik, kita titipkan ke warung. Kalau menunggu nyari pasarnya dulu, nggak laku-laku nanti ya? Nggak ketemu ya? Nah, sekarang pertanyaannya, modal satu backlog ini, dari tadi beli sampai kemudian bisa dijual hasilnya berapa lama? Dari nunggunya? Iya. 1 bulanan Mas. Ya, harganya, biaya produksinya. Kan harga jualnya tuh 15 sampai katakanlah 20.000 nih. Kalau dihitung biaya produksinya cuma kita nyiram-nyiram saja Mas. Siram-siram bagian bawahnya itu ya? Jadi sangat mudah sekali, nggak perlu. Berapa kali sehari? Satu bisa. Kalau saya kan karena rumahnya jauh ya 1 kali sehari. 1 kali sehari. Karena pengen selalu living juga tadi ya, nyantai gitu ya. Santai, nggak usah terburu-buru. Yang nanti sore kita panen kita dapat uang. Itu ya. Itu berapa? Berarti tadi backlog sekarang harganya antara berapa sampai berapa sekarang tuh? Antara 3,5 sampai 4.000. 3,5 sampai 4.000. Modalnya utama itu ya. Terus apakah harus buat rak? Ini kan saya lihat ada yang dari besi, ada yang dari bambu, macam-macam. Rak macam-macam, silakan ada yang di rumah masing-masing, mau pakai kayu, mau bambu, mau galvalum, baja ringan, terserah yang ada. Ini
galvalum ya? Beda tuh Mas. Ini memang disiapkan atau bekas ini? Bukan, bekas itu. Bagi saya itu bekas. Jadi memang bukan karena jamur. Disiapkan, bukan karena jamur. Iya. Yang karena jamur ini? Ini karena jamur. Ya ini berarti bambu ya, bambu kayu. Ini harus siap diganti nih setahun. Besok setelah ini habis ganti ini bangunannya. Jadi harus ganti. Bahannya tidak harus selalu yang mahal. Berarti ya? sudah kuat 4 tahun Mas Ini bambu. sudah 4 tahun? Ya kan dari 2021. Dari pertama dulu buat ya? Buat. Dari liputan pertama dari bambu ini masih kuat 4 tahun umurnya di bambu. Ini nanti setelah ini dari hasil jamur mau dibuat pakai ini Pak? Nanti bertahap Pak. Bertahap ya? Kita kan cari yang murah, nggak harus. Yang murah dulu ya? Mau bang baja ringan dulu. Atau kalau ini kan hulu besi, agak tebal, agak mahal. Paneman gitu. Dari ini nih bekas rijing ya bukan? Iya, panggung ya. Karena tadi ada jasa dekor. Nah Sobat Culture, tadi itu ya untuk modal awal untuk beli backlog itu sekitar 3.000 sampai 4.000 lah ya. Jadi itu terus kemudian harus rajin menyiram. Yang disiram itu ternyata bagian bawah, ya ini karpet. Kalau di sini itu ya sejuk-sejuk gimana, apalagi tadi kalau pas ada angin itu ya. Nah setelah ini dia akan masih bisa berproduksi lagi sampai usia berapa bulan? Rata-rata aja? Rata-rata sampai 3 bulan. 3 bulan masih keluar terus? Masih keluar maksudnya nggak langsung taburi keluar. Berarti ya. Umurnya dia 3 bulan. Ya bisa tumbuh 4 sampai 5 kali tumbuh. Dengan catatannya kita rajin menyiram, cara panennya benar, begitu. Oke, nah Pak, setelah kemudian panen nih ya, apa yang dilakukan dengan bekas-bekas untuk media tanam jamur ini? Bekasnya sebagai media tanam cabai juga sekarang. Jadi sekarang sudah agak ngirit, nggak usah beli sekam, kita pakai ini aja. Tentunya butuh proses lama. Tidak harus setelah dipakai, langsung buat tanam. Tidak, harus kita kumpul dulu, dikumpulkan dulu, baru ada fermentasi alami, baru kita buat, baru kita bisa untuk nanam. Jadi sekarang sudah yang cabai yang di rumah tadi itu sudah nggak perlu lagi beli media tanam ya, pakainya campuran ini sudah ada campurannya. Ya, selain digunakan sendiri katanya ada juga. Ya ada teman yang ngambil, ada teman yang tolong dikirimi bekas beliau, ya ada saya antar. Ini buat apa Pak? Sama nih untuk tanaman juga. Tanaman ya. Oke. Gitu. Nah. Kalau dari hasil jamur nih Pak, dari 4 tahun yang lalu, apa yang dihasilkan dari jamur ini untuk kehidupan Pak Daliman dan keluarga? Ya setiap hari ada pemasukan lah, sudah bisa. Itu ya? Ya, kalau secara yang lain kita belum, masih kan ada uang kita harus beli, harus uang berputaran, untuk ekonomi udah bisa berjalan gitu. Ini kayak ATM pribadi gitu ya Pak? Betul, ya kalau mau uang tinggal ke sini kan? Tinggal sini sore panen jual, dapat lagi terus itu ya. Itu yang tadi Bapak memilih karena tadi yang dekorasi juga sudah sepi, ya ini slow aja itu ya. Umurnya sudah agak tua. Berarti pagi nyirami cabai, sore panen ke sini. Ya, siang ke sini. Panen cabai. Ya, Sobat Culture, sebenarnya kita akan ke cabai ya. Coba Pak Daliman bilang panennya itu baru nanti akhir bulan ya Pak ya? Ya, mungkin bulan Juli akhir lah. Bulan Juli akhir nanti kita akan ke kebunnya yang di atap rumah itu. Nanti kita juga akan tanya-tanya bagaimana dari lahan yang sempit itu bisa menghasilkan sesuatu lah. Minimal untuk ya keluarga, kebutuhan sehari-hari. Enggak, sudah sisa Mas. Udah sisa malah ternyata. Soalnya saya cabai satu aja nggak habis ya. Cabai aja satu nggak habis ya. Iya Pak, pedes ya. Soalnya itu kan, tadi begini Mas, saya di video dulu kan pernah menyampaikan bahwa kenapa orang kota jual cabai di desa, ya kan? Di video kan ada gitu. Sebenarnya suatu edukasi juga ya Mas. Di desa dengan lahan yang luas, kenapa nggak ada cabai? Kan? Orang kota aja bisa jual cabai di rumah, di desa. Tapi rasa niat bertani di desa itu berkurang. Kenapa Pak? Nggak tahu Mas. Ini bahkan Bapak kembali ke desa untuk bertanam ini kan? Iya, saya juga di depan ada galon-galon mineral untuk budidaya jamur, budidaya cabai. Berharap ada saudara yang punya lahan besar, matahari tidak masuk, nggak budidaya cabai Mas. Maneman saya, gemes rasanya mau gue jembar, nggak ditanduri itu loh Mas, gitu loh Mas. Tapi jiwa petanya nggak ada. Ya udahlah, cuma di warung aja udah, tinggal beli
Gitu. Iya, padahal Pak Daliman ini nggak ada punya latar belakang pertanian ya Pak ya? STM saya. STM ya? Iya. Ya, jadi sebenarnya siapa aja itu bisa jadi petani, mau dimanapun, mau di kota, mau di desa, yang penting tadi ya niat Semangat. dan jiwanya semangat ya Pak ya. Betul. Dan tentu saja karena ya tadi untuk usia Pak Daliman ini menjadi hiburan sehingga slow living. Oke ya, Sobat Culture, sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.